Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang Kabupaten Bandung, juga para santriwatinya, para asatidzah dan para jamaah sekalian, kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkatlah mengamalkan Al-Quran, kelanjutan dari tema yang kita bahas waktu Ramadan. Terakhir Ramadan itu kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita membahas mengamalkan. Sebenarnya mengamalkan juga termasuk bagian dari tilawah. Tapi disebut tilawah hukmiyah. Kalau membaca Al-Quran disebut tilawah lafziyah, membaca secara lafaz. Kalau mengamalkan disebut tilawah hukmiyah. Apa itu tilawah hukmiyah? Yaitu tasdiqu akhbarihi wattiba'u ahkamihi fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat. Tilawah hukmiyah adalah membenarkan seluruh kabar informasi yang ada dalam Al-Quran. Mau masuk akal mau tidak, mau tersaksikan, terdengar ataukah tidak, mau terjangkau dengan panca indera ataukah tidak, selama informasi itu diterangkan dalam Quran, wajib kita benarkan. Contohnya tentang surga, tentang neraka, nggak masuk akal. Contohnya di hari kiamat nanti mulut terkunci, nggak bisa bicara. Yang bicara tangan, kaki, nggak masuk akal. Tapi itu diterangkan dalam Al-Quran, wajib untuk kita percayai dan mengikuti hukum-hukumnya dalam bentuk melaksanakan semua perintah Al-Quran, menjauhi semua larangannya. Jadi tilawah hukmiyah mencakup dua. Percaya kepada semua informasi yang ada dalam Al-Quran, termasuk informasi kisah-kisah nabi-nabi zaman baheula. Kisah ketika Adam dites oleh Allah beserta para malaikat. Kisah Adam tergoda oleh iblis, diturunkan ke muka bumi, kisah Nabi Nuh, kisah semua nabi-nabi ada dalam Al-Quran. Kita tidak menyaksikan. Wajib kita percayai. Wajib kita yakini kebenarannya. Itu poin pertama. Yang kedua, melaksanakan semua perintah Al-Quran, menjauhi semua larangannya. Dan itu yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Nah, tilawah hukmiyah inilah yang menjadi tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Bukan sekedar difahami, dibaca, tapi lebih penting lagi diamalkan, diaplikasikan. Ini tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Shad 29,
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh barokah agar manusia memahami ayat-ayatnya dan agar ulul albab mengambil pelajaran dengan cara mengamalkannya. Jadi Quran diturunkan untuk difahami, ditadabburi, setelah difahami barulah diamalkan. Inilah yang dilakukan oleh generasi terbaik, bahkan manusia terbaik, yaitu para sahabat. Mereka mempelajari Al-Quran, mempercayainya, lalu mengamalkannya, mendakwahkannya, membelanya dengan segenap jiwa dan raganya. Coba perhatikan apa yang dituturkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Dia seorang tabi'in. Tabi'in itu murid-murid para sahabat. Tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi sudah wafat, ini belum lahir. Belajar Islamnya kepada para sahabat. Belajar Qur'annya kepada para sahabat. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah? Haddatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an. Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma. Annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu mereka itu mengajarkan Quran kepada kami, yaitu Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, para sahabat, dan yang lain-lain. Kata mereka, kata para sahabat dulu, apabila mereka belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak berpindah dulu kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat yang pertama ini dihafalkan, difahami maknanya, lalu diamalkan bersama-sama. Maka kami pun begitu, kami belajar Al-Quran, belajar ilmunya dan amalnya sekaligus. Bayangkan, 10 ayat pertama hafalkan, dijelaskan tafsirnya, lalu diamalkan bareng-bareng. Pindah lagi ke 10 ayat yang lain, hafalkan, fahami, amalkan. Terus begitu sampai selesai Al-Quran dibegitukan. Makanya mereka itu hafalannya cermin dari ilmu dan amal. Apa yang sudah dihafal pasti faham isinya dan sudah diamalkan bersama-sama. Nah, pengamalan terhadap Al-Quran inilah yang menjadi penyebab pokok bahagia atau menderitanya orang nanti hidup di akhirat. Siapa orang yang melalaikan Al-Quran, mengabaikan, nggak mau mempelajarinya, nggak mau baca, nggak mau menghafal, apalagi nggak mau mengamalkannya, maka binasa dia. Menderita dunia akhirat. Dia buta, tuli, dan bisu terhadap Al-Quran. Bukan buta matanya, tapi mata batinnya. Nggak mau melihat Quran. Nggak mau dengar pedaran Al-Quran. Nggak mau juga ngomong tentang Al-Quran. Buta, tuli, bisu terhadap Al-Quran. Nanti di akhirat mereka juga dikumpulkan dalam keadaan begitu tuh. Coba perhatikan ayat berikut ini yang terdapat dalam surah Thaha 123 sampai 127. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Petunjuk dari Allah itu apa? Al-Quran. Nanti kalian hidup di dunia, ini kan ceritanya ketika Adam dan Hawa diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi. Oleh Allah diberikan wanti-wanti. Nanti akan aku datangkan petunjuk agama. Siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu, dia tidak akan sesat jalan hidupnya di dunia, akan lurus, akan berada di atas siratal mustaqim, wala yashqa, dan tidak akan binasa di akhirat alias akan bahagia. Ini orang yang akan bahagia, orang yang mengikuti Al-Quran. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Quran, maka di dunia akan kami berikan kepada dia kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia tuh. Walaupun kaya raya, kekayaannya melimpah, bruk di juru, brok di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun kate kalabok, saking banyaknya. Kekuasaannya tinggi, pangkat jabatannya tinggi, pendukungnya banyak. Tapi kok hatinya sumpek, sempit, resah, gelisah, risau, galau, seteres, depresi. Karena apa? Berpaling dari Quran. Allah yang kasih itu. Faman a'rada an dzikri wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat, pada hari kiamat nanti kami kumpulkan dia dalam keadaan buta, nggak bisa lihat. Orang itu protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melek, aku melihat. Kenapa sekarang buta, waktu di dunia melihat? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu waktu kalian hidup di dunia, telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, nih Quran, nih ilmu, nih wahyu, nih agama dijelaskan. Tapi kamu mengabaikannya. Demikian juga sekarang kamu diabaikan, dilupakan, dihinakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya mengabaikan Quran Sunnah, nanti dibalas, diabaikan juga di akhirat dengan cara dibutakan, dengan cara dikumpulkan dalam keadaan buta. Bahkan di dalam ayat lain tidak hanya buta, tapi juga bisu, juga tuli, dan berdirinya itu bukan di atas dua kaki, tapi di atas wajahnya. Bayangkan wajah ini dipakai berjalan. Jadi seolah-olah disuguh di atas tanah tempat berjalan. Emang bisa berjalan dengan wajah? Kalau kita yang berusaha tidak bisa. Tapi kalau Allah bisa membuat orang berjalan dengan wajahnya.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Isra 97 Allah menyatakan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri berjalan di atas wajahnya dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Tempat mereka di Jahannam. Setiap kali api Jahannam ini menurun, kami tambah lagi nyalanya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang berjalan di atas wajahnya? Kan gak bisa ya. Sehebat apapun ahli akrobat, gak pernah ada orang berjalan dengan wajah. Dengan tangan ada? Ada yang bisa dengan tangan. Dengan wajah mah gak ada, rusak. Betul. Wajah itu bagian yang paling dimuliakan dari diri manusia. Makanya disimpannya di paling atas. Tapi di akhirat orang-orang yang berpaling dari Quran itu wajahnya paling bawah, dihinakan tuh. Kok bisa berjalan di atas wajahnya? Apa kata Nabi SAW? Allah yang telah membuat orang berjalan dengan kedua kakinya di dunia, pasti mampu membuat orang berjalan dengan wajahnya di akhirat. Tapi hanya khusus untuk orang-orang durhaka yang berpaling dari Quran Sunnah. Jadi di dalam ayat yang tadi Allah menerangkan bahwa balasan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah, yang Allah beri wahyukan kepada para rasulnya, dan yang paling agung adalah Al-Quranul Azim, balasannya dia lurus jalan hidupnya di dunia, bahagia di akhirat, tidak akan binasa. Hukuman bagi orang-orang yang berpaling, di dunia sesat, di akhirat binasa. Di dunia dia sumpek sempit, di akhirat dia sengsara. Allah menyatakan orang-orang seperti itu hidupnya itu hanya untuk memuaskan dua. Memuaskan perut, memuaskan syahwat. Itu saja. Orang yang tidak tertuntun kehidupannya, yang difikirkannya dua, makanan, syahwat, sudah. Dan itu persis binatang. Binatang kan hidupnya hanya untuk itu ya. Makan, kawin, sudah. Nggak ada mikir yang lain-lain. Nah, orang kebanyakan begitu. Maka Allah menyamakan mereka dengan binatang ternak. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-A'raf 179. Ulaika kal an'am balhum adhal. Ulaika humul ghafilun. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adhal. Kami akan penuhi jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai memahami, tidak dipakai belajar. Mereka punya mata, tapi tidak dipakai melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi nggak dipakai mendengar kebenaran. Yang didengar musik, lagu, dangdut kayak gitu tuh. Gosip. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Jadi karena mereka ketika di dunia itu buta dari melihat kebenaran, tuli dari mendengar kebenaran, dan bisu nggak mau ngomong kebenaran, sekali ngomong buruk. Allah menjelaskan tentang pengakuan mereka dalam surah Fussilat ayat yang kelima. Wa qalu qulubuna wa qalu
qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainaka hijab. Berkata mereka, orang-orang yang tidak mempedulikan agama ini. Kata mereka, hati-hati kami tertutup. Gak bisa menerima lagi dakwah kamu. Tertutup dari apa yang kamu dakwahkan kepada kami. Di dalam telinga kami ada sumbatan, gak bisa dengar. Dan kata Allah, mereka menyatakan antara kami dengan kalian ada penghalang, gak bisa kita bersatu. Itu di dunianya. Mereka tidak mau menggunakan matanya untuk melihat kebenaran, tidak mau menggunakan telinganya mendengar kebenaran, tidak mau menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran. Allah balas dengan cara mereka juga dibutakan, ditulikan, dibisukan. Jaza'au wifaqa. Ini balasan yang setimpal. Dalam surah Al-Qasas 84, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah fala yujza alladziina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun." Siapa orang yang datang dengan membawa dosa, maka tidaklah orang-orang yang berbuat dosa itu akan dibalas kecuali sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan. Jauh sebelum azab di akhirat, ada azab pendahuluan setelah mereka mati sebelum ke akhirat, yaitu di alam kubur. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hati-hati ini, kita ya, saya, kalian, para guru, kaum muslimin yang belajar Al-Quran, hati-hati dengan hadis ini. Artinya jangan sampai kita seperti yang diterangkan dalam hadis berikut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW kata Samurah, anna Nabi alaihi salatu wasallam kana idza shalla salatan wa fi lafdin salatal ghadat aqbala alaina biwajhihi. Nabi SAW kalau sudah salat subuh, beres salat subuh, beliau suka menghadapkan wajahnya kepada makmum. Lalu ngasih kultum. Kuliah 70 menit. Atau kuliah terserah antum. Dari sini sebagian ulama menyatakan sunnah ba'da salat subuh itu ada kultum. Karena disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatal ghadat aqbala alaina faqal. Nabi kalau sudah salat subuh menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, "Man ra'a minkumul lailata ru'ya," siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi, fa in ra'a ahadun qassaha, kalau ada yang mimpi tolong ceritakan. Selalu begitu. Suatu saat Nabi juga berkata begitu. Beres sholat subuh nanya, ada yang mimpi enggak tadi malam? Dijawablah, tidak ada. Lalu beliau menyatakan, lakinni ra'aitul lailah rajulaini atayan. Tapi aku tadi malam bermimpi. Mimpinya itu aneh loh. Melihat kejadian-kejadian yang luar biasa mengerikan. Ada dua orang yang mendatangi aku. Lalu ngajak pergi. Mendaki sebuah bukit terjal yang susah didaki. Kata Nabi SAW, aku gak mampu. Kami akan mudahkan untukmu. Lalu dimudahkan. Ternyata dua orang ini siapa? Jibril dan Mikail. Ada beberapa kejadian. Tapi kita tidak membahas seluruh kejadian. Cuma salah satunya adalah fantolaqona. Hatta ataina ala rajulin muttaji'in.
فإذا آخر قائم عليه بصخرة فإذا هو يحوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يسيح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به مرة الأولى. Qultu subhanallah ma hadha. Kami pun pergi sampai di suatu tempat. Di tempat itu ada orang berbaring. Di sampingnya ada orang berdiri sambil membawa sebuah batu besar di kedua tangannya. Apa yang terjadi? Itu batu besar gejret ditimpakan kepada kepala orang yang berbaring tersebut. Sampai pejet. Otaknya muncrat ke sana kemari. Akhirnya si batu itu menggelinding. Diikuti oleh orang tadi, diambil batu itu dibawa ke tempat tadi. Orang yang tadi kepalanya sudah pejet, sekarang sudah utuh lagi. Digejret lagi, ditimpakan lagi. Sakit enggak? Bingit sakitnya pastilah. Jangankan sampai pejet begitu, digetok saja sampai benjol. Sakit itu luar biasa. Apalagi sampai pejet kayak gitu. Sakitnya enggak ketulungan. Menggelinding lagi. Diambil lagi. Setelah dapat dibawa kembali. Kepala tadi sudah utuh lagi. Ditimpakan lagi, gejret lagi. Sampai Nabi SAW ngeri melihatnya. Lalu berkata, subhanallah, Maha suci Allah, apa ini? Kata kedua malaikat yang mendampinginya, intalik, sudah pergi. Lalu pergi dan nanti di tempat lain ada kejadian aneh lagi. Tapi kita fokus ke sini. Setelah dibawa keliling-keliling ke beberapa tempat, melihat kejadian yang mengerikan. Ada orang yang duduk. Di sampingnya orang berdiri. Yang berdiri ini memegang besi panjang, tajam, lalu dicolokkan. Ditusukkan ke rahang orang berdiri, sampai tembus ke tengkuk tuh. Sakitnya nggak ketulungan. Terus dia berjalan ke kiri. Yang kirinya juga begitu, tusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Setelah itu cabut lagi. Ditusuknya sakit, dicabutnya juga sakit. Setelah itu utuh lagi rahangnya. Tengkuknya utuh lagi. Tidak ada bekas lubang. Ditusuk lagi. Begitu berulang-ulang. Ada lagi orang tenggelam di sungai darah. Kerebek. Dia mencoba berjalan ke pinggir. Tapi di pinggir ada orang bawa batu ditimpuk gitu. Setiap kali mau ke pinggir ditimpuk, terdorong ke tengah lagi. Gitu terus, mengerikan. Ada lagi sebuah tempat yang seperti seeng. Kalian tahu seeng? Sekarang sudah jarang. Dulu kalau menanak nasi pakai seeng. Seeng itu tempat seperti kubus, seperti langseng. Cuma kalau langseng rata, seeng mah mengerucut, ada lehernya. Jadi di mulutnya itu sempit, tapi di bawahnya lebar, itu seeng. Bahasa Arabnya tanur, ada sejenis itu. Tanur itu begitu, bawahnya lega, tapi lubangnya kecil. Ada sebuah tempat besar, di dalamnya ada laki perempuan telanjang. Tiba-tiba si seeng itu dibakar dengan api menyala. Orang yang ada di dalamnya gimana?
Jajaretean. Kepanasan, berebut keluar. Orang yang mau keluar banyak, lubangnya sedikit, cuma untuk satu orang. Saling sikut, saling tendang, saling dorong gitu ya. Luka sampai akhirnya yang bisa keluar ya selamat, tapi yang masih ada di dalam kepanasan dulu, akhirnya semua keluar. Setelah keluar apa yang terjadi? Api pun padam. Apa yang terjadi? Laki perempuan telanjang yang keluar tadi balik lagi, masuk lagi ke dalam. Dibakar lagi. Berebut lagi, keluar lagi. Dan begitu seterusnya. Itu 4 kejadian yang mengerikan tapi aneh. Jadi yang pertama yang ditusuk rahangnya sampai tembus. Kedua yang ditimpa batu kepalanya sampai pejet. Yang ketiga tenggelam di sungai darah. Keempat yang dibakar di Seeng tadi. Setelah itu ada kejadian yang menyenangkan. Dan seterusnya lah. Setelah selesai kata Nabi SAW, kalian telah membawaku keliling ke beberapa tempat, menyaksikan banyak kejadian. Apa maksudnya? Lalu dijelaskan. Adapun orang yang engkau lihat duduk, lalu ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya, orang itu pendusta. Dia akan disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Maksudnya di alam kubur. Ini azab kubur bagi para pendusta, para penyebar hoax itu begitu tuh. Kalau dulu berdusta itu hanya dengan mulut. Sekarang tanpa bisa bicara, bisa berdusta? Bisa pakai jempol. Nulis aja status. Nulis aja sebuah artikel berita bohong di media sosial, itu dusta itu. Sekali kita upload menyebar ke seluruh dunia, nggak bisa ditarik lagi. Walaupun dihapus sudah disebar oleh orang banyak. Itu di alam kuburnya penyebar hoax. Berita bohong ditusuk sampai tembus itu terus sampai hari kiamat. Itu pertama. Adapun yang kedua, orang yang kamu lihat dia berbaring, lalu ada orang di sampingnya sambil membawa batu besar lalu ditimpakan sampai pejet. Siapakah dia? Nah, ini yang mengerikan. Fahuwa ar-rajulu ya'khudul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu anis salatil maktubah. Dia ini seseorang yang mengambil Qur'an, dia belajar Qur'an. Tapi dia tidak mengamalkan isinya. Dia juga tidur dari sholat fardu, tidak sholat. Orang belajar Quran, menghafal, faham, tapi tidak diamalkan ini. Waliyadzubillah. Hati-hati kalian. Kalau memang belajar Quran harus diamalkan berat, kalau nggak diamalkan disiksa, lebih baik tidak belajar Al-Quran. Kayak tadi itu nanti buta tuli bisu, lebih parah lagi. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Pelajari Quran, fahami, hafalkan, amalkan, dakwahkan. Itu yang menyelamatkan. Kalau enggak, Quran itu akan menjadi penyebab celakanya kita. Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Quran itu menjadi alasan yang menyelamatkan kamu atau yang mencelakakan kamu. Kamu selamat kalau mengamalkan Quran. Kamu celaka kalau ditinggalkan ini Al-Quranul Karim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa fi hajjatil wada' faqala inna asy-syaitan qad ya'isa ayyubada fi ardikum walakin radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik mimma tuhaqqiruna min a'malikum fahdharu inni taraktu fikum ma in tamassaktum falan tadillu abada kitaballah wa sunnatin nabiy. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW khutbah di hadapan manusia pada waktu haji wada, haji terakhir. Beliau berkata,
Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negeri kalian ini. Di Jazirah Arab nggak akan ada lagi orang yang menyembah setan saat itu. Tapi setan ridho untuk ditaati di luar masalah ibadah. Perkara atau amal-amal yang kalian anggap enteng, hati-hati. Seenteng apapun dosa, sekecil apapun dosa akan dibalas. Dan kalau dosa terkecil dibalas dengan azab teringan di neraka. Tahu nggak azab teringan di neraka bagaimana? Dikasih 2 sendal. Dipakai di mana? Di kaki. Begitu dipakai di kaki, ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan. Andai dosa terkecil diazab di neraka dengan azab yang paling ringan, paling ringannya aja kayak gitu tuh. Jangankan atuh pakai sendal dari api neraka, kita jalan kaki nggak pakai sendal, tiba-tiba ada puntung rokok yang masih menyala, lalu oleh kita keinjak gimana? Langsung loncat sambil menjerit ya, panas. Padahal panasnya rokok tak seberapa dibanding panas neraka. Panasnya api neraka. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati kalian. Aku tinggalkan bagi kalian selama kalian berpegang teguh kepada peninggalanku ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitab Allah dan sunnahku, sunnah Nabi SAW. Dari sini kita mengetahui tidak ada yang boleh kita lakukan atau harus kita lakukan terhadap Al-Quran kecuali jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dengan cara amalkan. Tapi sebelum diamalkan, fahami. Memahaminya alat yang benar untuk bisa mengamalkan secara benar. Kalau nggak paham, nggak bisa diamalkan. Ya. Mengamalkan Quran tidak hanya sekedar membacanya. Membacanya bagian dari pengamalan. Tidak sekedar menghafalkannya, menghafalkan bagian dari pengamalan. Tidak sekedar mengajarkannya, ya mengajarkan, mendakwahkan Quran bagian dari pengamalan. Tapi yang lebih penting, amalkan Al-Quran itu untuk diri sendiri dalam kehidupan. Siapa yang mengamalkan Quran di dunia, dia berada di atas syaratul mustaqim, tidak sesat. Di akhirat dia tidak akan binasa. Faman, kata Allah Azza wa Jalla, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Di ayat lain, faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan merasakan ketakutan dan tidak akan merasakan duka cita atau kesedihan. Tapi akan merasa aman dan akan merasakan kebahagiaan. Itu kunci untuk bahagia dan aman serta nyaman. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari Quran? Di dunia kami berikan kehidupan yang sumpek sempit. Bukan sumpek sempit ekonomi. Ekonominya mungkin banyak uangnya, kekuasaannya, hatinya, pikirannya, stres dia. Jangan dikira orang kaya itu bahagia, senang, stres. Kalau kalian umpamanya biasa punya uang 20.000, 50.000, pas dikasih 100.000 gimana? Serasa kaya. Bahagia gitu. Tahu nggak? Orang yang biasa memegang
uang jutaan, biasanya 5 juta, 10 juta. Terus ternyata berkurang untuk keperluan sehingga tersisa tinggal 6 atau 700 ribu lagi. Itu merasa miskin itu. Alah, uang saya tinggal segini. Padahal kita mah yang biasa puluhan ribu, uang ratusan ribu tuh wah banget ya. Nah, terus naik. Orang yang biasa punya uang ratusan juta, 500 juta, 600 juta. Karena dipakai beragam keperluan, uangnya tersisa tinggal 50-60 juta lagi. Itu menderita, shock itu, stres itu. Merasa dirinya miskin. Alah, tinggal 60 juta. Padahal untuk orang lain, 60 juta teh, wah. Terus naik. Orang yang terbiasa punya uang miliaran, puluhan miliar, belasan miliar. Karena keperluan tersisa tinggal 500 juta lagi. Itu merasa miskin itu. Padahal kita mah 500 juta tuh wah bisa bikin rumah, beli mobil gitu kan. Ini merasa miskin. Jadi yang membuat mereka bahagia itu bukan kekayaannya. Kekayaannya banyak. Kenapa hatinya sumpek? Kerakusan mereka, ketamakan mereka kepada dunia, sehingga dunia yang mereka miliki yang sebenarnya banyak, tapi mereka menginginkan lebih dari itu sehingga tidak merasa puas dan merasakan kesumpekan, kesempitan. Harta bukan jaminan bahagia. Pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan bukan penyebab kebahagiaan, tapi penyebab kebahagiaan adalah turunnya ridha Allah kepada kita akibat kita berpegang teguh kepada petunjuk dari Allah. Ini yang Allah jaminkan. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sedih, tidak akan juga merasa takut. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Tapi siapa orang yang berpaling dari petunjukku, dari Quran Sunnah, di dunia akan diberikan kesempitan, kesumpekan perasaan. Walaupun banyak uang, banyak pangkatnya, jabatannya tinggi, kekuasaan banyak, pendukung banyak, tapi hatinya sumpek itu di dunia, dan di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Binasalah mereka ya. Inilah yang menyebabkan kita ini wajib untuk mengamalkan Al-Quranul Karim ya. Anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini saja ya kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri dari kelas 8A. Sebelumnya syukran jazakallah khair kepada Ustadz karena telah memberikan ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Ustadz, Afwan izin bertanya, apakah ketika seorang hamba ingin taubat nasuha, dia harus melaksanakan sholat taubat terlebih dahulu? Bagaimana hukum sholat taubat Ustadz? Atau cukup saja dengan dia menyesali semua kesalahan dan perbuatan-perbuatan maksiatnya dan berniat tidak akan mengulanginya lagi? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan taubatan nasuha adalah taubat yang memenuhi 7 syarat. Syarat pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali.
Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu. Minta maaf kepada dia. Kelima, lakukan tobatnya sebelum sakaratul maut, sebelum nyawa ada di tenggorokan. Keenam, lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari barat. Kalau terbit dari barat baru tobat, udah ditutup, nggak diterima. Kalau pas sakarat nyawa sudah di tenggorokan tobat, nggak diterima tobat. Poin terakhir ketujuh, ikhlas. Lillah, bukan karena ingin dipuji orang, karena kepentingan dunia. Itu 7. Tak ada seorang pun para ulama yang menyatakan syarat taubat adalah sholat taubat, tidak ada. Hanya itu 7. Coba sebut lagi satu-satu. Pertama apa? Berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, minta maaf kalau itu ke orang. Kelima, sebelum sakarat. Keenam, sebelum matahari terbit dari barat. Ketujuh, ikhlas. Itu tak ada sholat taubat. Lalu bagaimana tentang sholat taubat? Para ulama yang mengatakan ada sholat taubat memahami dari satu hadis. Siapa orang yang berdosa lalu dia berwudu 2 rakaat. Berwudu lalu sholat 2 rakaat. Lalu setelah itu tobat, taballahu alaihi, Allah akan menerima tobatnya. Dari sini sebagian ulama menyatakan itu sholat tobat. Sudah berdosa, berwudu, sholat, lalu tobat. Sebagian ulama lain menyatakan itu bukan sholat tobat, itu sholat syukur wudu. Karena habis berwudu, lalu sholat 2 rakaat, setelah itu tobat dari dosa. Walhasil, para ulama berbeda dalam memberi istilah kepada sholat seperti ini. Tapi yang jelas, tak ada satupun ulama yang menyatakan syarat tobat harus sholat tobat. Siapa orang yang berdosa, lalu tobat dengan memenuhi 7 syarat tadi, walaupun tidak sholat tobat, tobatnya insya Allah akan diterima dan menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Cung lagi. Kasih mic. Silakan jawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Java dari kelas 9, tinggal di Padalarang. Saya bertanya, Ustaz, bagaimana jika orang yang masih belajar Al-Quran, belum begitu mahir dengan Al-Quran, tapi ia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain? Apakah boleh, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Orang belum mahir membaca Al-Quran, terus mengajarkan, boleh enggak? Orang umpamanya sekolah kuliah di fakultas kedokteran, tapi masih belajar, belum lulus. Boleh enggak dia praktek pengobatan? Enggak boleh. Bisa salah nyuntik nanti. Ya. Orang sedang belajar ilmu tentang permesinan mesin mobil motor. Belum selesai itu. Belum mahir, dia buka bengkel. Boleh enggak? Bisa membongkar motor yang rusak? Bisa. Yang enggak bisa? Masangnya lagi, hancur. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan akhirat. Itu tentang ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Makanya Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, jangan ngobrol dulu tuh, nanti yang ngobrol ditanya tuh.
Ketika membahas al-akhta allati yajibu hadruha, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Mengajar sebelum layak, sebelum berkeahlian. Nah, sekarang orang masih belajar Quran belum mahir, tajwid makhrajnya itu masih salah-salah. Terus dia ngajar, maka pasti salah ngajarnya juga ya. Jadi kalau belum mahir jangan ngajar dulu. Mengajarkannya berarti menyesatkan orang. Jadi kalau belum mahir membaca Al-Quran jangan ngajar, fokus belajar sampai mahir ya. Karena kalau belum mahir pasti salah-salah. Ketika diajarkan kesalahannya terajarkan, udah nanti jadi kesalahan jariyah. Wallahu a'lam. Terakhir, Cung. Kasih mic. Ayo, antum yang nunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rama dari kelas 7. Saat Ana pernah melihat di media sosial, katanya kalau kita masih turun hujan, akhirat masih ditunda 3 tahun kemudian. Akhirat masih ditunda apanya? Terjadinya. Apakah Maksudnya nggak akan kiamat dulu gitu? Nggak tahu, Ustaz. Kalau hujan masih turun, akhirat ditunda 3 tahun. Ditunda apanya? Terjadinya. Kiamat maksudnya. Jadi sekarang hujan, 3 tahun yang akan datang kiamat gitu? Wallahu a'lam. Ya, pertama, kiamat itu perkara gaib, terutama waktu terjadinya kiamat nggak ada yang tahu kecuali Allah. Diam. Tak ada yang tahu. Malaikat Jibril nggak tahu, Nabi Muhammad SAW nggak tahu, apalagi yang lainnya. Kapan terjadi? Itu yang pertama. Tapi kita sudah diberitahu beberapa informasi tentang kiamat. Pertama, harinya udah dikasih tahu. Hari apa? Jumat. Cuma Jumat kapan nggak tahu. Tanggalnya, bulannya, tahunnya nggak tahu. Kedua, sebelum terjadinya kiamat ada tanda-tanda. Ada tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Seperti kematian Nabi SAW itu tanda kiamat. Tanda kecil yang sudah terjadi dan nggak mungkin terjadi lagi. Seperti dibelahnya bulan. Itu tanda kiamat. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Itu sudah terjadi, nggak akan terjadi lagi. Ada lagi yang sudah terjadi dan masih terjadi. Banyaknya pembunuhan, fitnah, terus ilmu semakin berkurang, kebodohan semakin merajalela. Itu sudah terjadi dan masih terjadi. Ada lagi tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Seperti keringnya laut Tibrias. Sekarang masih berair. Seperti Sungai Efrat mengeluarkan emas-emasnya. Belum terjadi, tapi nanti terjadi. Nah, ada lagi tanda besar, 10. Dimulai dari keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya ada 10. Itu dijelaskan, ada dalam Quran, ada dalam hadis yang sahih, yang mutawatir. Adapun keterangan bahwa selama hujan masih turun, kiamat akan tertunda 3 tahun. Wallahu a'lam. Mungkin ada, tapi saya belum dengar. Tapi betul-betul mungkin tidak ada. Kita sudah berkali-kali membahas tentang kitab-kitab hari kiamat. Ada Al-Qiyamatul Kubra. Ada
Asyratus Sa'ah, susunan Yusuf Wabil. Ada banyak kitab-kitab tentang kiamat, termasuk Mukhtasar Ma'arijil Qabul, ada rukun iman yang kelimanya kiamat dibahas. Nggak ada keterangan seperti itu dari kalangan para ulama. Ada kitab Imam Al-Qurtubi judulnya Tadhkirah, tentang alam kubur, kematian, tentang kiamat. Nggak ada keterangan itu. Bahwa kalau hujan turun, kiamat tertunda 3 tahun. Ya ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Kalian gandeng wae ta kekeresekan ta. Siga nu teu betah. Karena itu kita akhiri sekarang. Tersisa waktu 5 menit. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.